Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abu Wildan. Saya akan menerangkan materi tentang manajemen operasional. Dan poin-poin yang akan saya jelaskan itu meliputi definisi dan istilah manajemen operasional, fungsi manajemen operasional, ruang lingkup manajemen operasional, macam-macam organisasi dan proses produksi, posisi manajemen dalam operasi, perbedaan operasi produk, barang dan jasa. Langsung saja untuk materi yang pertama, definisi dan istilah. Banyak para ahli mendefinisikan tentang manajemen operasional. Salah satunya dari Edi Haryanto. Menurut Edi Haryanto, pengertian manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Jay Hazer dan Barry Render, menurut mereka pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam manajemen operasional terdapat 3 istilah di dalamnya. Yang pertama, fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab mengelola fungsi organisasi yang menghasilkan barang dan jasa. Pada manufaktur, fungsi operasi disebut dengan departemen manufaktur, sedangkan pada organisasi jasa disebut dengan departemen operasi. Istilah operasi tersebut mengacu pada fungsi menghasilkan barang dan jasa. Fungsi operasi diperlakukan sama dengan fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi pemasaran dan fungsi keuangan. Yang kedua, istilah sistem. Gambar sistem tidak hanya menjadi pijakan definisi jasa dan faktur sebagai sistem transformasi, tetapi sebagai dasar yang kuat untuk sistem rancangan dan analisis operasi. Dengan pandangan ini, manajer operasi sebagai konvensi perusahaan, misalnya jasa penjualan pada fungsi pemasaran, dapat dipandang sebagai sistem yang produktif dengan memasukkan transformasi dan keluaran. Konsep manajemen operasi memiliki kemampuan melebihi fungsional operasi. Yang ketiga, istilah keputusan. Seorang manajer wajar mengambil keputusan untuk memusatkan perhatian pada pengambilan keputusan sebagai tema pokok operasi. Keputusan-keputusan itu antara lain adalah proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu. Fungsi manajemen operasional ada 3. Yang pertama, fungsi proses. Hal ini sifatnya teknis, diantaranya berupa metode yang dipakai dalam mengolah bahan, itu masuk pada fungsi proses. Yang kedua, pengorganisasian, teknik dan metode kerja. Maksudnya dalam fungsi ini maka proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi perencanaan bahan. Ini termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan, fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Ruang lingkup yang berada di manajemen operasional itu meliputi aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Jadi aspek ini lebih ke konsumen. Yang kedua, aspek pengendalian produksi. Pada aspek ini berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai dengan baik dan hasilnya bisa maksimal sesuai yang kita harapkan. Yang ketiga, aspek sistem informasi produksi. Aspek ini di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu informasi internal, yaitu informasi yang berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, informasi pelanggan.
informasi pelanggan itu berasal dari para konsumen, pelanggan yang berada di luar. Dan informasi pasar berasal dari lingkungan pasar. Yang keempat, aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan produksi demi untuk keberlangsungan produk selanjutnya. Manajer operasi memiliki tugas pokok dalam proses produksi, yaitu yang pertama membuat perencanaan kualitas dan kuantitas bahan baku dalam proses produksi. Ini sangat penting untuk manajer untuk mengoperasikan produk yang akan diproduksi. Yang kedua, membuat rencana lokasi gudang, persediaan dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Ini sangat penting karena setiap produksi pasti akan membutuhkan gudang, persediaan dan mesin-mesin untuk meringankan produksi. Yang ketiga, merencanakan letak layout pabrik. Yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan operasional. Yang kelima, membuat strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Yang keenam, membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, manajer operasional bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Macam-macam organisasi dan proses produksi. Yang pertama, organisasi niaga. Organisasi ini bertujuan untuk mencari keuntungan, seperti yang masuk dalam organisasi niaga yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer (CV), firma, koperasi, joint ventura, terus ontel dan holding company. Yang kedua, organisasi sosial, organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Jalur pembentukan organisasi kemasyarakatan yang meliputi jalur keagamaan, jalur profesi, terus jalur kepemudaan, kemahasiswaan, jalur kepartaian dan kekaryaan. Yang ketiga, organisasi regional atau internasional. Organisasi regional, organisasi yang luas wilayahnya, meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi internasional, organisasi yang anggotanya meliputi negara-negara di dunia. Manajemen operasi sebagai sistem yang mengolah sistem informasi yang mengubah masuknya menjadi barang dan jasa melalui teknologi proses, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan transformasi tersebut. Perubahan teknologi menyebabkan perubahan cara suatu masukan digunakan terhadap lainnya, mungkin juga produk yang dihasilkan. Masukan dari industri ke industri berbeda-beda. Operasi manufaktur memerlukan masukan berupa modal dan mesin-mesin, fasilitas dan peralatan. Sedangkan operasi industri jasa memerlukan masukan berbeda dengan manufaktur. Misalnya operasi penerbangan memerlukan masukan berupa modal untuk membeli pesawat terbang dan fasilitasnya, tenaga kerja terlatih seperti pilot, pemelihara pesawat, dan tenaga kerja biasa dan energi. Sistem informasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Ada dua macam lingkungan yang harus diperhatikan. Yang pertama, fungsi bisnis. Fungsi bisnis atau tingkat manajemen yang lebih tinggi, mengubah kebijakan, sumber daya, dan asumsi. Yang kedua, lingkungan di luar perusahaan mungkin mengalami perubahan seperti dari segi hukum, sosial politik, dan ekonomi, sehingga mengalami perubahan pada masukan, keluaran,
atau sistem transformasi operasi. Posisi manajemen dalam operasi. Manajemen operasi dalam manufaktur termasuk manajer pabrik dan wakil dirut pabrik. Untuk jasa termasuk manajer toko, kantor, wali, manajer operasi. Posisi ini menyangkut koordinasi dan pelaksanaan fungsi operasi, juga tanggung jawab khusus yaitu perencanaan strategi, penentuan kebijakan, penganggaran bekerja, dan pengendalian operasi. Tugas atau fungsi manajer yaitu material manajer merupakan mengelola dan mengintegrasi proses bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, inventory manager yaitu melakukan bahan pada saat yang tepat. Yang ketiga, production control and scheduling manager. Maksudnya manajer mengendalikan produksi, bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan produksi dan pemakaian sumber daya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keempat, quality manager yaitu perencanaan dan pengendalian suatu produk. Yang kelima, facility manager mendesain, proses, dan pengendalian fasilitas operasi. Dan yang terakhir, manajer lini bertanggung jawab atas kerja dan unit-unit produksi seperti kerja, pengembangan pribadi, organisasi kerja, dan sistem balas jasa. Perbedaan antara operasi produsen barang dengan jasa. Barang adalah entitas nyata, sedangkan jasa tidak terwujud. Beberapa pokok perbedaan antara barang dan jasa. Yang pertama, kapasitas dan persediaan. Jasa dipandang sebagai produk yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan sebagai persediaan untuk penggunaan di masa datang. Sedangkan barang dapat disimpan sebagai persediaan dan dapat digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua, dilihat dari mutu. Jasa tidak berwujud sehingga tidak dapat dinilai mutunya. Yang ketiga, dilihat dari penyebaran. Jasa sering disebarkan secara geografis dan produksi saat pelanggan mengkonsumsinya, sedangkan barang dapat memusatkan operasi karena produk mereka dapat dikirim ke tujuan. Dan yang keempat, pemasaran dan operasi. Jasa dipasarkan dan pengoperasiannya pada saat bersamaan. Pada barang, pemasaran dan operasi merupakan fungsi yang terpisah. Demikian juga dengan produksi dan penjualan barang sehingga integrasi bidang pemasaran dan operasi menjadi permasalahan yang sulit bagi perusahaan penghasil barang. Itu dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.